Pak Mark, Bapak adalah seorang yang ahli di dalam bidang teknologi. Nah, ini saya mau tanya Pak, menurut Bapak teknologi komunikasi yang modern, yaitu internet, berbahaya atau tidak Pak sebetulnya Pak? Ya, namanya internet itu cuma alat, bisa dipakai untuk yang baik atau jahat, sama seperti pisau bisa dipakai untuk potong sayur atau bunuh orang gitu. Jadi dia cuma alat, tergantung siapa yang pakainya gitu ya. Nah sekarang kalau bicara mengenai internet, salah satu ancaman terbesar itu adalah isinya itu, kontennya tuh banyak sekali yang mengandung racun gitu ya, seperti pornografi dan sebagainya. Gitu. Jadi memang itu kita nggak boleh naif ya. Sebagai orang tua, kita nggak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga harus melindungi keluarga kita gitu loh. Nah, bagaimana kita caranya menghindari pornografi dari internet gitu Pak? Kadang orang kan kepingin tahu gitu Pak masalahnya. Ya, ini juga banyak sekali kita yang nggak pahami sebenarnya masalahnya. Misalnya orang tua bilang, sekarang pemerintah udah blok situs-situs pornografi, jadi udahlah lumayan aman. Dan dia sebenarnya tidak pahami sifat daripada internet itu tuh ada ribuan wajah gitu ya. Misalnya blog bisa juga isinya pornografi ya, atau ada misalnya Google, kita search sesuatu, itu kita melihat imagesnya itu bisa keluar pornografi, nggak dicegah oleh pemerintah. Jadi ada banyak sekali, ada bahkan ribuan cara untuk melihat pornografi di internet yang bukan situs resmi pornografi gitu. Jadi itu pertama kita harus tahu. Yang kedua, orang tua harus tahu bahwa alat apa aja sih yang bisa akses ke internet ya. Misalnya mereka harus tahu bahwa anak-anak mereka itu pegang HP. Sekarang HP hampir apa aja HP-nya. Itu bisa akses ke internet. Kalau nggak Wi-Fi, ya lewat GPRS. Misalnya PSP. Banyak orang tua tidak tahu. PSP bisa dipakai untuk surfing di internet. Gitu. Atau hampir alat digital apapun itu bisa, selain bukan hanya laptop atau PC di rumah, alat digital apapun sekarang hampir bisa akses kepada internet. Jadi kalau kita tahu hal ini, kita ngeh gitu ya, nah kita bisa ambil langkah-langkah untuk mencegah gitu, atau untuk menjaga. Ya, langkah-langkahnya itu seperti apa Pak yang baik itu Pak? Nah itu dia. Nah ini kadang-kadang orang tua itu bingung mulai dari mana. Yang pasti yang pertama kita harus buat peraturan. Jadi buatlah peraturan. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, my house, my rules. Ya. Rumahku, aturanku, gitu kan. Nah ini penting sekali bahwa orang tua ambil leadership, gitu. Nah, mereka buat peraturan. Kalau di rumah saya sebagai contoh, tapi mungkin setiap keluarga harus gumuli sendiri dan buat peraturan sendiri. Ya, yang kedua, aturan yang lain adalah misalnya harus di tempat terbuka. Jadi anak saya tidak boleh bawa HP dia, atau bawa iPod yang bisa mudah sekali akses ke internet lewat Wi-Fi, atau laptop tidak boleh bawa ke dalam kamar. Itu di luar, di tempat terbuka silakan aja gitu. Tapi jangan bawa di tempat tidur begini-begini, enggak. Ya, terus kemudian aturan yang lain ya, orang tua boleh kapanpun akses ke alatnya dia. Jadi saya bebas, kapanpun saya mau minta, saya bisa akses kepada alat dia dan saya bisa lihat isinya apa. Dan dia tidak boleh komplain dan dia tidak boleh sembunyikan. Dan aturan satu lagi, my kids ya, kalau anak-anak saya udah tahu, mereka tidak boleh hapus sejarah. Mereka tahu bahwa satu hari saya akan pasti lihat sejarah, mereka search di internet, mereka search untuk apa. Dan kalau mereka hapus sejarah, itu hukuman yang paling berat, berarti dia sembunyikan sesuatu. Dan itu yang pertama adalah buatlah peraturan. Ya. Yang kedua, ciptakan keterbukaan. Nah ini penting sekali Pak. Jadi ciptakan keterbukaan itu artinya we have to engage our kids. Kita harus bicara dengan anak-anak kita. Jangan itu menjadi hal yang semu, yang nggak boleh what do you call that? Yang kayak kita nggak boleh omongin itu, jangan bicara seks, tabu, bukan semu, tabu. Maklum Pak, saya orang bule masih bergumul. Tapi kita itu engage them, talk to them. Yang ketiga itu adalah lakukan pemuridan. Anak itu perlu sekali dimuridkan.
Anak itu butuh sekali seorang pemimpin. Itu yang dia haus sebenarnya, dia haus untuk di-lead. Nah, orang tua jobnya adalah nge-lead gitu. Bagaimana itu kita lead mereka? Kita harus menjadi imam. Terutama pria harus jadi imam. Harus ajarin mereka pertama melalui teladan mereka. Tapi yang kedua dari firman Tuhan. Jadi di situ jawaban kita kasih kepada mereka spiritual answers for a physical world gitu ya. Kita juga doakan mereka, kita mentoring, kita muridkan, kita bentuk karakter mereka dari engagement, dari relationship. Nah, Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sedangkan kita tahu bahwa saat ini di dunia maya itu ada social networking, Pak, seperti Facebook, BBM dan lain-lain. Itu banyak sekali kalau kita perhatikan orang tuh justru terjerat, ada celah untuk perselingkuhan dan sebagainya. Menurut Bapak gimana, Pak? Gitu. Yang pertama harus ada peraturan yang jelas. Yang kedua, kita tuh ciptakan keterbukaan. Ya, karena ciptakan keterbukaan ini jauh melebihi daripada yang lain. Yang ketiga, kita tuh lakukan pemuridan. Kita bentuk ya mereka. Waktu orang tua bentuk memuridkan anak-anaknya, dia juga ikut di situ. Ya, saya harus menjadi teladan sebelum saya bisa harapkan anak saya ikutin apa kata saya. Dia harus melihat hidup saya. Jadi memuridkan anak-anaknya, bicara, connect dengan mereka, doakan mereka, baca firman Tuhan, tapi juga dalam hubungan ini, sebagai pemimpin di dalam keluarga, kan terlebih dahulu kita harus kerjakan. Itu namanya mentoring dan pemuridan. Saya guru memperlihatkan ya, menteladani gitu. Nah ini menjadi sangat sehat, dia karakternya terbentuk. Di dalam rumah atau di luar rumah, ya dia adalah anak yang memiliki karakter dan kita menjaga dengan cara seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mat.